Budi di Sekolah Minggu Online GKU Depok 1. Teman-teman, sudah siap untuk beribadah belum? Kalau sudah, yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Teman-teman, kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa yuk bersama-sama. Yuk Kak Jandri. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satukan hati kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah dan cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini Tuhan. Dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau dengar dengar cerita, dan kami mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sudah siap untuk memuji Tuhan belum? Kalau udah siap untuk memuji Tuhan, yuk Didi ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Teman-teman semuanya diberkati Tuhan kan ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman semuanya diberkati Tuhan kan? Ketika kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas, itu bukti penyataan Tuhan loh teman-teman. Nah, teman-teman boleh duduk kembali. Kita mau dengarkan tugas minggu lalu yang teman-teman sudah kumpulkan. Lagunya tentang Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Sambil kita dengarkan pujian ini, kita juga ikutan nyanyi sama-sama ya teman-teman ya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, keren! Teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas, bagus banget loh. Didi jadi termotivasi untuk kumpulin tugas. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan tugas, minggu ini jangan sampai lupa untuk ngumpulin tugas ya. Buat teman-teman yang udah ngumpulin tugas, tetap semakin rajin. Nah, sekarang teman-teman, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Semuanya lagi pada bersuka cita semua kan? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Sedih. Kalau lagi sedih, jangan lama-lama sedihnya. Kan kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita. Teman-teman boleh duduk lagi. Kita sekarang mau dengar kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Jose dan Brian. Yuk, mari kita saksikan bersama. Dalam naungan-Mu, oh, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup.
Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Wah, keren sekali, Jose dan Brian. Senang sekali melihat Jose dan Brian mau memuji Tuhan. Nah, teman-teman yang lain kalau mau mengirimkan kesaksian pujian, boleh loh ditunggu. Kan Tuhan udah kasih kita talenta. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengembangkan talenta teman-teman dan mengirimkannya dalam bentuk kesaksian pujian, boleh loh ditunggu loh sama kita-kita di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita yang akan dibawakan oleh Kak Andy. Teman-teman, siapkan Alkitabnya, jangan lupa ya. Yuk, sebelum kita dengarkan cerita, kita mau nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKO Depok 1. Jumpa lagi dengan Kak Andy di sini dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Engkau menyertai kami sehingga kami boleh bersekolah minggu bersama, sekalipun kami masih harus melakukannya secara online. Tapi kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kerinduan sehingga kami boleh berkumpul bersama hari ini. Dan tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan, dan belajar firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus memimpin menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh kami mengerti dan ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
sertai kami dalam waktu belajar kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini temanya aku suka beribadah. Nah, dalam bulan September ini kita sudah belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Apa cirinya anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan itu yang pertama dia suka baca Alkitab. Kita sudah belajar. Dan kedua, kita juga belajar bahwa anak Tuhan itu suka berdoa. Kemudian minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa anak Tuhan itu suka memuji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa anak Tuhan itu suka beribadah. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi landasan belajar kita hari ini adalah diambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. Kita buka Alkitabnya yang sudah disiapkan tadi. Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Kakak bacakan buat kita semua ya. Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kakak ulang. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar kata ibadah, apa itu ibadah? Ibadah itu kita datang kepada Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, dan bersama-sama dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di gereja, atau bisa dilakukan juga di tempat lain. Kadang-kadang adik-adik kan ikut kebaktian Padang, nah, itu juga ibadah. Jadi ibadah tidak harus di gereja, tetapi hari ini kita belajar kenapa kita harus beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Itu pertanyaan yang bagus buat kita. Dan kakak punya cerita, kenapa kita harus beribadah. Bagaimana seseorang atau seorang anak sekolah minggu, bukan anak sekolah minggu GKO Depok 1, tapi hanya sebuah cerita buat mengingatkan kita. Ada seorang anak namanya Beta. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya Beta di sini supaya tidak tersinggung ya. Namanya Beta. Beta ini anak sekolah minggu di sebuah gereja, tetapi dia sangat malas kalau dibangunkan pagi-pagi oleh papa mamanya di hari Minggu. Karena Beta berpikir dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia sekolah, bangun pagi-pagi. Sabtu juga kadang harus bangun pagi karena ada tugas dari sekolah. Dan sekarang hari Minggu, seharusnya pikir Beta waktunya untuk bangun agak siang karena sudah capek bangun pagi terus Sabtu Minggu. Nah, suatu kali si Beta dibangunkan oleh papa mamanya di hari Minggu untuk diajak ke gereja. Seperti biasa dia malas bangun. Akhirnya papa dan mamanya berangkat sendiri ke gereja. Beta ditinggal di rumah. Setelah beberapa lama papanya pergi, Beta bangun. Ketika dia bangun, dia lihat papa mamanya tidak ada. Kemudian untung dia masih punya sedikit kerajinan untuk mandi. Jadi bangun tidur dia mandi, kemudian setelah selesai mandi dia menuju ruang makan. Dia melihat ke meja makan. Biasanya kalau sarapan pagi mama sudah siapkan di meja itu ditutup tudung saji. Tapi apa yang terjadi ketika si Beta membuka tudung saji di mana biasanya ada makanan, di situ tidak ada, kosong. Yang ada cuma secari kertas kecil, pesan dari mamanya. Di situ tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah
maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kita berpikir, apa maksud mama? Perut lapar, nggak ada makanan, tapi dikasih tulisan firman Tuhan seperti itu, akhirnya dia tutup kembali dan dia kembali ke kamar. Dia coba hubungin papa mamanya di gereja, tentu saja tidak diangkat karena mereka sedang beribadah. Dia menunggu sangat lama dan akhirnya dia kelaparan. Setelah menjelang siang, kira-kira ibadah sudah selesai, dia coba menghubungi mamanya kembali. Dan ternyata papa mamanya masih di gereja. Karena ada acara tambahan setelah ibadah. Ada puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kemudian setelah itu ada acara makan-makan di sana di gereja. Kemudian setelah itu barulah papa mamanya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, papa mamanya berbicara kepada si Beta ini. Mengatakan kepada Beta, Beta, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Beta terdiam, dia merenung dan sedikit berkaca-kaca matanya. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh papa mamanya. Sehingga ketika papa mamanya bertanya seperti itu, dia bilang ke papa mamanya, dia menyesal. Dia minta maaf ke papa mamanya. Selama ini dia malas ke sekolah minggu. Kalaupun ke sekolah minggu, dia datang dengan muka yang tidak bergairah, lesu, muram, tidak bersemangat, malas-malasan. Kemudian dia bilang ke papa mamanya, mulai hari ini aku akan rajin sekolah minggu. Adik-adik, dari cerita itu kita belajar beberapa hal yang kakak ingin katakan hari ini kepada adik-adik semua. Mengapa kita harus beribadah? Khususnya kenapa kita harus beribadah di gereja. Yang pertama, adik-adik tentu masih ingat 10 firman Tuhan. Dasa firman, dasa titah. Titah yang keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa maksudnya? Hari Sabat memang bukan hari Minggu. Waktu itu hari Sabat adalah hari Sabtu menurut perhitungan. Tetapi kenapa kemudian kita beribadah hari Minggu? Kita ingat cerita di dalam Alkitab, kisah Tuhan Yesus yang mati disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ketiga itu adalah hari Minggu. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita beribadah di gereja hari Minggu. Karena kita memperingati kebangkitan Yesus. Karena kita ingin merayakan kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan kita harus bersyukur karena Yesus bangkit. Oleh sebab itu, beribadah di gereja di hari Minggu itu bukan karena ajakan dari guru-guru sekolah minggu. Bukan karena perintah dari papa dan mama. Tapi karena firman Tuhan. Firman Tuhan, perintah Tuhan. Kalau perintah berarti harus dilaksanakan. Kalau harus dilaksanakan berarti itu satu kewajiban buat kita. Tidak boleh ditolak, tidak boleh tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tentu ada sanksinya, ada akibatnya, ada hukumannya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kewajiban ini harus kita kerjakan dengan perasaan sukacita. Tadi kita sudah baca di Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan beribadahlah dengan sukacita. Sekalipun ini kewajiban, sekalipun ini perintah Tuhan, kita tidak boleh melakukannya dengan bersungut-sungut.
Kita tidak boleh melakukannya dengan terpaksa, tapi kita harus melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Karena kita sedang menghadap Tuhan, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita datang beribadah, bukan supaya kita ketemu Pak Pendeta, bukan supaya kita tidak dimarahin kakak-kakak sekolah minggu, supaya kita tidak dimarahin papa mama, bukan. Tapi kita datang dengan sukacita karena kita merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Jadi kita menunjukkan ekspresi wajah yang sukacita, senang, semangat. Ketemu dengan teman-teman, sukacita. Apalagi ketemu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita. Jadi itu hal kedua yang kita pelajari, bahwa ketika beribadah kita harus bersukacita. Bahkan dalam Mazmur tadi dikatakan terakhir dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu bukan hai, bukan. Tapi hai. Memuji Tuhan dengan semangat. Ya, itu yang kita pelajari yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah kita beribadah dengan taat bahwa itu firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita, hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah apa dampaknya buat hidup kita. Adakah perubahan dalam hidup kita setelah kita beribadah kepada Tuhan? Kalau kita sudah rajin sekolah minggu, datang ke gereja dengan sukacita, tidak terpaksa, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita, rasanya itu sesuatu yang sia-sia. Tentu kita tidak mau melakukan sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita ya adik-adik. Kita harus melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kalau kita datang ke gereja melakukan firman Tuhan, bersukacita bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu yang lain, harus ada dampaknya dalam hidup kita. Misalnya, yang tadinya malas-malasan jadi makin rajin. Yang tadinya suka membantah orang tua, suka marah-marah di rumah, menjadi berkurang marahnya. Kalau langsung hilang kayaknya ajaib. Tapi bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Tetapi setidaknya ketika kita rajin beribadah, ketika selalu datang ibadah dengan penuh sukacita, mendengarkan firman Tuhan, dapat berkat Tuhan, maka ada perubahan dalam hidup kita. Kita jadi makin baik, makin manis, makin lemah lembut, makin jarang marah. Marah sih boleh-boleh saja, itu manusiawi. Tapi tidak boleh marah-marah terus. Ya, harus ada perubahan. Dari yang tadinya suka melawan orang tua, jadi menurut sama orang tua. Yang tadinya malas-malasan di rumah, jadi makin rajin, bahkan suka membantu orang tua di rumah. Ya, jadi ada perubahan dalam hidup kita. Itulah manfaatnya kita beribadah. Kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, maka kita akan taat akan firman Tuhan. Ketika kita taat akan firman Tuhan, kita akan melakukannya dengan sukacita. Ketika kita sudah melakukannya dengan penuh sukacita, ada berkat Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Lakukan segala sesuatunya dengan sukacita, maka itu akan menjadi pengubah di dalam kehidupan kita. Baiklah adik-adik, itu cerita kita hari ini ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang suka beribadah. Nah, seperti minggu-minggu yang lalu, minggu biasanya, kakak punya tugas buat adik-adik semua untuk mengingatkan pelajaran kita hari ini. Ada 2 tugas. Dua-duanya boleh adik-adik kerjakan, boleh salah satu saja kalau memang yang satu tugas lagi sulit untuk dikerjakan. Ya. Jadi ada 2 tugas, boleh 1, boleh 2. 1 bagus, 2 lebih bagus lagi.
Ya, tugas yang pertama ayat hafalan. Ayat hafalan dari Mazmur 100 ayatnya yang kedua yang tadi kita baca. Adik rekam dalam bentuk video dan dikirimkan kepada kakak pengasuh atau ke email sekolah minggu. Nah, tugas yang kedua adalah begini adik-adik. Adik-adik juga buat sebuah rekaman video, tetapi di situ adik-adik cerita, sharing bagaimana adik-adik selama ini dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Apa yang adik-adik rasakan? Apakah tetap sukacita? Apakah ada sedikit yang mengganggu? Nah, kalau adik-adik ingin sesuatu disampaikan, sampaikan saja. Nanti itu akan menjadi masukan, menjadi evaluasi buat kakak-kakak sekolah minggu. Apa sebenarnya yang adik-adik inginkan dari ibadah sekolah minggu kita? Ya, video singkat saja. Jadi kalau nanti ditayangkan dan ternyata tidak seperti yang adik-adik kirim, mohon maaf ya, kakak-kakak sekolah minggu akan mengedit, jadi yang penting-penting saja yang ditampilkan. Jangan marah ya. Anak Tuhan tidak boleh marah-marah ya. Jadi ada dua tugas. Yang pertama video ayat hafalan, yang kedua video sharing bagaimana adik-adik beribadah sekolah minggu selama ini. Sama, kirimkan ke nomor WA kakak sekolah minggu atau ke email sekolah minggu. Kakak tunggu, kakak sangat senang kalau adik-adik bisa cerita apa adanya, jujur saja. Kalau adik-adik merasa malas, adik-adik lebih suka tatap muka, meskipun belum boleh, tapi itu akan menjadi evaluasi buat kakak-kakak sekolah minggu. Oke, sampai di sini cerita kakak, dan semoga menjadi berkat buat kita semua. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena itu firman Tuhan, dan kita harus lakukan dengan sukacita. Kalau kita sudah sadar itu firman Tuhan dan kita lakukan dengan sukacita, maka harus ada perubahan dalam hidup kita. Selamat berjuang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami, memelihara hidup kami dari hari ke hari. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh rindu untuk bertemu dengan kami. Untuk itu Tuhan, berikanlah dalam hati kami kerinduan untuk senantiasa datang kepadamu dalam ibadah-ibadah, khususnya dalam ibadah sekolah minggu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, karena tentu Tuhan akan merasa senang ketika kami datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Dan dalam hati yang penuh sukacita itu, ketika kami mendengarkan firman-Mu, itu akan tertanam dalam hati kami, sehingga kami akan dengan setia, dengan taat melakukannya dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, pastilah orang-orang akan melihat perubahan dalam hidup kami. Dan ketika kami merasakan perubahan dalam hidup kami akan merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami anak-anak Tuhan yang memiliki banyak kelemahan. Untuk itu kami mohon pertolongan, kekuatan daripada Tuhan, dan bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami, sekolah kami, juga orang tua kami yang masih harus membiayai studi kami. Juga berkati orang-orang di sekitar kami yang selalu menolong kami dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari dan kami boleh memiliki bekal untuk masa depan kami yang kami percaya sudah Tuhan sediakan dengan penuh gemilang dan sukacita. Terima kasih Bapa, ajar kami, tuntun kami setiap hari untuk kami senantiasa taat kepadamu sebagai anak-anak Tuhan, agar kami selalu memiliki kerinduan
untuk beribadah kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, gimana setelah dengar cerita dari Kak Endi? Kalau Didi hari ini belajar bahwa beribadah itu adalah perintah Tuhan loh. Dan ketika kita beribadah, kita harus mengikutinya dengan hati yang penuh sukacita. Sama ada lagi, satu lagi. Setelah mengikuti ibadah, Didi mau belajar untuk mengalami perubahan. Didi mau belajar untuk menuruti firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Setuju nggak kalau kita mulai dari sekarang? Ya, nah teman-teman, oleh sebab itu kita mau nyanyi sama-sama lagu dari Kidung Ceria 361 yang berjudul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Teman-teman, jangan lupa tadi ada tugas dari Kak Endi untuk menghafalkan ayat dari Mazmur 100 ayat 2. Atau kalau teman-teman mau membuat video tentang pengalaman teman-teman selama bersekolah minggu online dan apa harapan teman-teman untuk kegiatan sekolah minggu online ini, boleh dikirimkan ya melalui video. Nah, dikumpulkannya hari Kamis tanggal 30 September teman-teman. Jangan lupa paling lambat jam 12 siang ya. Nah, ditunggu loh teman-teman. Jangan sampai lupa. Oh iya, sama satu lagi teman-teman. Minggu ini ada yang berulang tahun loh. Penasaran nggak siapa yang berulang tahun? Nah, di tanggal 16 September ada Niko, Mariana, Ezraela, Makatipu. Kemudian di tanggal 21 September ada kakak sekolah minggu kita yang ulang tahun loh. Ada Kak Naning. Sama di tanggal 24 September ada Vidi, Brian, Nisa yang berulang tahun. Selamat ulang tahun teman-teman dan kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tiba waktunya kita menerima berkat dari Tuhan melalui Bapak Gembala Sidang. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kalian selalu berada dalam pimpinan penyertaan Tuhan dan selalu sehat selalu karena Tuhan menjaga kalian. Bagaimana ibadah sekolah minggu pada hari ini? Pak Pendeta percaya kalian pasti menikmati sukacita, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalian juga sudah diajak untuk mendengarkan firman Tuhan yang membuat kalian hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa meminta berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang mempunyai kehidupan ini senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai
anak-anak sekolah minggu, sampai kalian memiliki masa depan bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberkati kalian luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.